konsep relasi kuasa dan pengetahuan itu masuk di beberapa gagasannya Foucault. Yang pertama yang paling terkenal adalah tentang kegilaan. Jangan salah katanya Foucault, waras dan tidak waras, gendeng, edan dan seterusnya, itu sebenarnya cuma kesepakatan. Loh. Siapa sih yang sepakat? Elit tertentu biasanya di masyarakat. Pemerintah, ilmuwan, dokter, agamawan, kan itu yang bilang. Oh, kamu ini sudah gila ini. Oh, kamu edan ini, kamu stres ini. Itu kan mereka yang ngomong. Kayak syairnya Ronggo Warsito itu kan. Pokoknya barang siapa ndak edan, ndak keduman. Jadi Foucault pakai logika loh. Kalau semua orang edan, janjane ya nggak ada lagi orang edan, wong podo kabeh. Maka parameter edan dan tidak edan, gila dan tidak gila itu sebenarnya dibikin. Kayak dia waktu jadi homoseks terus dianggap gila. Wah, ini homoseks, ini sakit jiwa, ini kan itu terus klaimnya. Padahal siapa sih yang bikin parameter orang sudah gila atau belum gila? Kalau kamu nggak lulus ujian terus ngomong sakarepmu dhewe ngomel-ngomel, itu sudah masuk gila apa baru stres apa masih waras apa setengah waras? Itu kan yang bikin parameter gitu siapa sih? Katanya Foucault, itu sebenarnya ya para ilmuwan itu yang punya tanggung jawab. Para dokter, bahkan mungkin para kiai. Kadang-kadang kategori gila dan tidak gila, waras dan tidak waras, atau dengan kata lain kadang-kadang pakai juga sesat dan tidak sesat, itu sebenarnya punya motif minna wa minhum. Maksudnya apa? Kalau ingin disebut waras, kayak saya dong. Kalau ingin disebut gak sesat, harus kayak saya ini loh. Sebenarnya itu. Dan itu yang dilakukan oleh para kiai, para dokter, para ilmuwan, termasuk pemerintah. Makanya zaman Soeharto misalnya, karena yang paling gampang contohnya itu, yang PKI disebut tidak manusia, disebut gak waras, disebut wong edan, disebut wong kafir, disebut orang yang gak beragama. Kenapa? Karena mereka minhum. Gitu. Jangankan itu, minna wa minhum juga misalnya termasuk NU dan Muhammadiyah. Jangan salah, yang sangat fanatik NU, kok bisa ya ada orang kayak Muhammadiyah? Loh, itu kan mesti sing NU, sing Muhammadiyah juga gitu. Kok ada ya orang masih bisa berpikir kayak NU itu? Bisa kayak gitu, kenapa? Ada parameter-parameter yang dibikin oleh elitnya mereka sendiri. Dalam rangka apa? Melanggengkan kekuasaan para elit itu, termasuk waras dan tidak waras. Jadi kegilaan, madness. Bahkan nanti Foucault ngasih contoh, ini loh buktinya, hasil penelitiannya dia tentang kapan seorang disebut waras dan tidak waras. Lagi-lagi dia melihat modern sampai era awal postmodern. Misalnya dia lihat abad 16 sampai 18. Orang gila itu, kalau orang disebut gila, itu konotasinya malah positif. Orang gila itu orang yang bisa membebaskan diri dari lingkungan masyarakat, berpikir rasional, berimajinasi secara produktif, memproduksi gagasan-gagasan baru yang mengejutkan masyarakat. Edian orang ini, sip. Iya kan? Jadi zaman itu kalau ada orang disebut wah gila ini, itu luar biasa, justru konotasinya bagus. Maka para filosof Renaissance awal itu kan orang yang gila semua dia. Aneh-aneh gayanya mesti. Kayak Voltaire dan kawan-kawan itu kemarin waktu kita pelajari. Dan luar biasa gila zaman itu loh. Cuma kebanyakan kita menganggap gila itu seperti modern awal yang dia sebut era klasik 17-18. Di era ini sains sudah berkembang, cara berpikirnya positivistik, maka orang lebih percaya dokter dan yang sejenis itu mengukurnya. Akhirnya yang disebut gila sesuai yang dikatakan oleh dokter jiwa.
Maka definisi tentang gila adalah orang yang tidak bisa mikir, orang yang pikirannya owah, orang yang kan gitu terusan, yang di jalan-jalan, pinggir jalan nggak pakai baju kan. Kalau saya ngomong gila, bayanganmu kan terus mesti ke sana. Itu sebenarnya produk modern. Oh, itu kalau dibahas dalam itu kan bisa agak panjang. Misalnya, siapa menurutmu orang yang di pinggir jalan nggak pakai baju itu kira-kira lebih bahagia mana dengan kamu yang bisa mikir? Dalam sehari lebih sering mana tersenyum daripada kalian? Bahkan mereka bisa ketawa tiap hari, tenang aja, bisa free kan, mereka bebas. Luar biasa. Jadi itu sebenarnya definisinya dokter jiwa. Jadi dan kita terpaku di situ. Bahkan orang ini terus dimasukkan rumah sakit. Kamu yang diputus pacarmu ngomong sendiri, wah ini sakit jiwa, dimasukkan rumah sakit. Kamu yang dapat nilai E terus bingung kamu DP, wah ini sakit jiwa, ini periksa aja ke sisi. Selalu gitu. Padahal terus dimasukkan rumah sakit, dianggap sakit jiwa. Kalau di sini dibawa ke pakem, ya kan? Padahal yang bikin parameter stres dan gak stres itu soal sih. Jangan-jangan dokternya lebih stres daripada pasiennya. Ya kan, dokternya tiap hari sumpek, sementara pasiennya loh tiap hari senyum-senyum. Itu malaikatnya bingung, ini sing pasien sing di. Oke. Dan itu apa tengah. Sementara di awal posmo hari ini, di era klasik sekitar akhir abad 18, gila itu lawannya bukan bisa mikir dan tidak bisa mikir, tapi lawannya moralitas. Jadi orang yang nabrak kode-kode moral itu disebut orang gila, edan, preman, kemudian orang nakal, kriminal. Mereka lah yang disebut gila. Kamu lihat ada penjahat bunuh orang sak keluarga terus gila. Itu perlu diperiksa kejiwaannya itu. Dan untuk orang terus patuh pada kode-kode moral, biasanya masyarakat bikin institusi. Ya kalau di Foucault namanya aslum. Aslum itu ya termasuk ini, semoga tidak tersinggung, pondok pesantren, termasuk yang jenis-jenis itu. Asrama untuk pelatihan moral, termasuk yang motivator-motivator yang melatih kamu berpikir sehatlah, berpikir itu bodoh baik. Jadi itu memberadabkan kamu, memoralkan kamu, seolah-olah kamu tidak bisa sendiri kalau nggak ikut kode-kode yang mereka bikin. Seolah-olah kamu nggak disebut waras kalau nggak ikut seperti yang mereka mau. Dan orang sumpek luar biasa kalau tidak ikut ke sana. Misalnya, wah aku kok nggak entrepreneur ya, sementara semua orang sekarang ribut entrepreneur, dan kamu sedih. Aku kok nggak motivator ya, kabeh motivator sekarang. Semuanya Mario Teguh. Aku kok nggak pingin ya, jangan-jangan aku ini nggak waras, mungkin gitu kamu kan mikirnya. Jadi aku kok nggak gaul ya, semua orang gaul. Hari ini yang disebut manusia itu yang punya akun Facebook, yang punya akun WhatsApp, yang punya HP, yang enggak kesambung. Nah, itu, jadi gila sekarang arahnya ke aksiologis. Kamu dianggap bukan manusia kalau tidak ikut yang seperti itu, ikut kode-kode itu. Itu hasil cermatannya Foucault. Maka ternyata gila dan tidak gila itu sebenarnya cuma kesepakatan. Zaman dulu banyak loh raja itu yang enggak karu-karuan, mirip orang sakit gila, tapi tidak ada dokternya yang bilang sampean sudah gila. Kiamat kalau ada yang bilang kayak gitu. Kenapa? Rajanya punya kekuasaan. Bahkan yang jelek-jelek pun kalau dari rajanya tetap harus dianggap bagus. Kenapa? Ben selamat. Ini berarti apa? Pengetahuan korelatif dengan kekuasaan. Orang diarahkan ke sana dan diatur untuk berpikir ke sana. Bahkan meskipun mungkin ada kenyataannya tidak begitu. Itu kan kayak saya waktu kecil ada dongengan raja yang tidak pakai baju sama sekali keluar jalan-jalan itu. Jadi ada pokoknya mungkin semacam anak buahnya atau stafnya yang curang,
raja itu sebenarnya nggak dikasih baju apa-apa, dikasih baju fiktif aja terus dipuji. Oh raja bajunya bagus sekali, indah sekali saya lihat. Ini luar biasa bajunya. Begitu keluar nggak pakai apa-apa, jadi ya kaget rajanya. Rajaku kok polos. Tapi karena takut dianggap nggak pintar terus bilang, rajaku bajunya bagus sekali, luar biasa. Semua bilang gitu kecuali anak kecil-kecil. Rajanya kok nggak pakai baju. Jangan-jangan kita sekarang kayak gitu semua. Karena ingin dianggap intelektual, terus ngerti filsafat, filosof, maka tiap hari kamu ngomong bau filsafat terus. Wah, eksistensi kita harus diperjelas lagi. Terus padahal ora jelas karena apa. Karena kamu merasa ini sekarang yang berkuasa, rezim filsafat ini sekarang. Kalau enggak dianggap deso lagi sekarang. Iya, jadi kalau enggak kayak gitu dianggap enggak waras. Masa ada mahasiswa kok enggak kritis, mahasiswa kok enggak filosofis, ya enggak keren. Jadi ngomongnya harus pakai eksistensi, esensi, paradigma, jenis-jenis itulah. Itu sejarah kegilaan. Jangan-jangan kita gila semua sekarang. Iya, jadi yang kita anggap waras ternyata enggak waras. Ada beberapa kisah sufi yang ternyata gendeng kabeh. Tinggal satu orang yang tidak gila tapi dia tidak kuat akhirnya. Kalau saya waras sendirian, akhirnya juga berat. Mending gila sekalian dan lengkap sudah, tidak ada yang tidak gila sekarang, semuanya sama. Oke, termasuk yang dicontohkan oleh Foucault adalah seksualitas. Jadi dia nulis secara khusus tentang sejarah seksualitas. Menurut Foucault ada perkembangan loh, jangan salah. Ya tabu-tabu seksual. Dalam cermatannya Foucault, dia lihat sejak era zaman sebelum Abad Tengah, era Romawi, era Helenisme, yang dia sebut era Greko-Roman, Yunani Romawi. Persepsi manusia sebagian besar orang tentang seks zaman Romawi, ya seks itu ya als erotika. Jadi untuk senang-senang, untuk cari nikmat. Terserah kamu mau main seks sama siapa, asal tanggung jawab, asal hati-hati dengan segala resikonya. Wis itu dok. Orang bebas mau ngapain aja, sama siapa aja, asal nggak saling menyakiti. Kan itu yang banyak dipakai di barat-barat ini. Itu prinsip ars erotika, seksualitas. Jadi mbok kamu gonta-ganti pasangan nggak apa-apa, asal antara udin, sama-sama ridho, sama-sama ikhlas, nggak masalah. Yo sekaligus include di sana, siap nanggung semua resikonya, berpegang teguh pada prinsip kewaspadaan. Itu bahasanya Foucault. Siap-siap loh ya. Jadi termasuk Foucault kan agak homo. Jadi kerjaannya Foucault itu sering ya minum-minum sama mahasiswanya yang laki-laki tadi. Jadi dia kan pecandu, suka narkoba, suka heroin. Makanya tadi tak bilang secara person tidak harus ditiru. Si Foucault ini meskipun pikiran-pikirannya luar biasa. Jadi ya mungkin kalau sekarang kayak kemarin profesor pembantu rektor yang ditangkap itu kan juga sedang nyabu sama mahasiswa-mahasiswanya. Cuma bedanya dia nggak memproduksi pikiran-pikiran besar. Ya, meskipun gelarnya profesor, kalau Foucault memproduksi pikiran-pikiran besar. Nah, karena Foucault juga mungkin pakai prinsip yang bagus kayak era Greko-Roman. Monggo, yang penting kamu cari seneng-seneng, mau sama perempuan, sama laki-laki, yang penting nggak menyakiti dan saling ikhlas dengan segala akibatnya. Jadi lillahi ta'ala. Jadi seks bebas tapi lillahi ta'ala, itu ars erotika. Itu zaman Greek, zaman Romawi. Terus muncul agama-agama besar seperti Kristen dan gereja dan Islam dan Yahudi. Nah ini mulai seks jadi tabu, seks jadi sakral. Jangan ngomong yang gitu-gitu di tempat umum. Kalau ngomong itu bisik-bisik aja, atau gantiin istilahnya yang agak remeng-remeng, karena dia sesuatu yang sakral.
Nah, itu kan terus orang ini yang semula terbuka lebar-lebar sekarang jadi sangat rapat, diintip aja nggak boleh, kecuali miliknya sendiri atau yang pasangannya yang sah. Saya tidak tahu kalau di Islam ada beberapa sahabat yang konon ceritanya nggak pernah melihat alatnya, termasuk miliknya sendiri. Ya, tidak tahu saya. Kalau saya kok susah membayangkan. Loh, kalau pipis juga, kalau bersuci juga susah ya kalau nggak dipegang, nggak dilihat. Loh, lah iya kan, itu secara praktek membayangkannya agak berat kalau nggak lihat sama sekali. Ganti baju kan ya nyopot, ngelirik dikit masa enggak? Tahu enggak penasaran sama sekali ya, tapi hebat kalau luar biasa memang kalau memang bisa begitu. Yang jelas saya enggak bisa niru, ya susah deh. Apalagi di hotel-hotel sekarang kamar mandinya mesti kaca. Gambari lah ya mantul mesti. Atau zaman saya kecil mandinya di kali ya mesti gambarnya kelihatan. Jadi agak berat kalau saya. Nah, kalau di era jangan dibayangkan loh ya gambarnya. Jadi di era gereja abad tengah ini jadi tabu yang luar biasa sakral. Meskipun jangan-jangan prakteknya ya tetap nggak berubah, hanya saja dia jadi barang yang tidak bisa diekspos lagi ke publik. Nah, di sisi lain tidak diekspos ini bikin orang penasaran kan? Oh, posisinya kok ditutup-tutup itu. Sesuatu yang kalau ditutup kan memang bikin penasaran. Kalau dibuka belak gitu kamu malah ternyata cuma gitu aja. Tapi kalau ditutup itu kan ya, dikit aja, dikit mesti gitu kan. Ya kan gitu. Tapi ini sama, bikin penasaran. Sehingga di era modern yang lahir adalah ekspos besar-besaran. Namanya Saintia seksualis, meskipun atas nama sain. Ya kan? Oh, di barat begitu sain booming, orang setelah sumpek ditindas oleh gereja, sekarang boom, bebas. Ayo, wong itu saintifik kok, empiris kok. Silahkan dengan sain kita cermati, kita bongkar semua. Panjangnya berapa, beratnya berapa, ukuran mungkin gitu. Jadi sain ilmu jiwa, sain ilmu biologi, sain fisika, sain kimia. Sain itu kan main semua itu, tidak ada batas lagi kalau sain. Buku-buku IPA itu kan kadang-kadang gambarnya juga jelas dan nggak disensor, wong demi kepentingan sain. Coba buka buku-buku IPA-nya anak-anak SMP, SMA yang ngomong alat reproduksi, ya gambarnya terang-terangan, nggak diburem itu. Kadang-kadang kalau kamu lihat film kan diburem itu, di TV diburem, tapi di buku-buku itu gambarnya jelas apa atas nama sains. Jadi Saintia seksualis mendobrak semua tabu dalam kerangka empirisisme, rasionalisme. Dan itu yang tadi yang menghidupkan kembali era Greco-Roman dari sisi bebasnya dan dengan aksentuasi baru, aksentuasi sains. Dan gagasan seksualitas lagi ini pada akhirnya apa? Di era kontemporer selesai sih dengan sains, dengan pengetahuan seksualitas, tapi sekarang ada tambahan satu variabel lagi, yaitu komoditas. Sekarang ternyata dijual. Sekarang kan kita semua mentalnya kapitalis, gituan aja dijual. Dan kalian juga kan mau-maunya beli. Zaman saya dulu belum ada online-onlinean yang jadi rebutan CD. Sekarang kan nggak unsum kan CD. HP-mu aja mungkin ya ada 1-2 isinya. Kalau ditanya Pak, ini Pak, Ibrah Lilul Aksor Pak, pelajaran bagi kita Pak. Nggak usah belajar yang gitu-gitu. Masa kamu gitu aja dadak kuliah, dadak belajar. Ayam aja bisa, nggak pakai kursus, nggak pakai lihat DVD, nggak pakai, ya, nggak perlu referensi, nggak ada footnote-nya juga nggak apa-apa. Nah, di era modern ini jadi komoditas loh oleh pemilik modal. Coba kamu lihat, seksualitas itu kan paling laku.
iklan-iklan. Itu bintang iklan bagi saya 90% tetap perempuan. Ya kan? Hubungannya apa mobil sama perempuan, tapi mobil iklannya mesti perempuan. Sabun perempuan. Apa ndak ada laki-laki yang mandi? Banyak, tapi lah iya kan? Kok iklan sabun kok mesti cewek ya? Memangnya laki-laki itu ndak ada yang mandi? Mbok sekali-sekali laki-laki hitam rambutnya banyak terus mandi. Iya. Seksualitas. Wah itu. Dan mungkin kok tidak ada yang tersinggung ya perempuan-perempuan itu. Emangnya hanya perempuan yang mandi, emangnya hanya perempuan yang keramas. Kok rambutnya mesti rambut panjang perempuan? Kok sekali-kali rambut panjangnya cowok-cowok itu diiklankan, kan bagus juga. Tapi itulah komoditas, orang cuma lihat pasar. Yang penting laku dijual, kayak apa aja saya tidak apa-apa wis. Jadi ternyata seksualitas juga tidak sederhana dia. Epistem logika masyarakat tentang seksualitas juga berkembang. Zaman dulu, zaman saya kecil, kalau ada orang pacaran itu hebohnya luar biasa. Saya yang kecil aja kalau ada orang gandengan berdua, wah pacaran nih gitu. Sekarang kan kamu nggak kaget, biasa aja orang pacaran. Mojok juga biasa aja, nggak kaget. Tapi sebelum itu kamu bisa shock. Wah saya dulu begitu ke Singapura, jadi di Singapura itu lampu merahnya agak lama. Mau nyebrang jalan nunggu lampu hijau untuk nyebrang. Di depanku cowok sama cewek sambil nunggu itu rangkul-rangkulan gini. Wah, saya harus istighfar tiap hari. Sayangnya saya zaman itu masih belum punya HP yang bisa pakai foto. Dan itu kan shock. Kenapa epistemku masih nggak kayak mereka? Kalau sekarang mungkin biasa, ternyata gitu. Bisa cari yang lebih dahsyat dari itu. Ya kan? Tapi dulu kagetnya luar biasa. Zaman dulu di kampung boncengan cowok sama cewek itu rame orang sak kampung. Sekarang nginep itu loh biasa-biasa aja. Biasa aja nginep ya mungkin belajar bersama. Iya. Lu belajar bersama kok sampai jam 3 subuh. Lu itu ya dilanjutkan tahajud bersama. Oke. Tahajud kok sujud terus ya, nggak ada berdiri. Oke.